Dari Habib daripada cucunya Habib Soleh Al-Hamid Tanggul ya. Kemudian yang menceritakan kepada kami Habib Nizar, dan saya dengar dari habaib-habaib yang lain, ada di Hadramaut itu di Wadi Ahmad, namanya Wadi Ahmad kampung itu, semuanya atau hampir semua penghuninya dari keturunan bangsa Al-Hamid, dari keluarganya Habib Soleh Al-Hamid Tanggul itu. Subhanallah, di sana itu ada pasar kecil para hadirin. Pasar kecil nih, pasar kecil itu yang biasanya mungkin ada penjual daging, ada juga mungkin penjual kain, ada juga yang mungkin penjual sembako, ada toko kecil yang di situ berjualan permen. Bayangkan, neknak bahasa Arabnya, atau halwa, neknak bahasa orang Hadramut, neknak. Subhanallah, penjual permen, tapi penjual permen ini mampu haji, mampu umroh, banyak barterannya, banyak orang-orang yang membeli permennya. Subhanallah, sehingga kanan kirinya iri, yang menjual daging hasud, yang menjual kain iri. Kenapa? Karena dagangannya kurang laku, sementara yang laris manis adalah pedagang permen. Apa rahasianya? Ajib, pedagang permennya ajib. Halwa, neknak, sallu ala Nabi Muhammad, neknak, sallu ala Nabi, neknak, sallu ala Nabi. Bahasa kita, permen bersolawatlah kepada Nabi, permen bersolawatlah kepada Nabi. Orang yang gak kepengen beli jadi beli, karena setiap orang lewat sallu ala Nabi Muhammad. Orang Arab terkait solawat pasti solawat. Di sisi lain dia pedagang, namun dia dakwah, mengajak orang solawat. Bayangkan berapa banyak dia solawat dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore. Setiap orang yang melintas di dagangan dia bersolawat kepada Nabi. Waduh, subhanallah, sehingga permennya laris, manis, ajib, lakunya luar biasa. Yang kanan kirinya ini mulai syirik, mulai hasud, dengki. Dia lapor kepada pemilik ruko, wahai Tuhan, kalau seandainya Tuhan ini tetap menyewakan bagian kamar daripada ruko ini kepada penjual permen, kami semua mundur, kami akan pindah ke pasar yang lain. Kaget si pemilik ruko, waduh, kalau 5 orang 6 orang pada mundur semua, saya bangkrut. Apa sebabnya? Karena yang bikin kami nggak laku ini nih, kayaknya dia punya sihir ini, dia punya pemanis. Orang lain berbondong-bondong beli permen, padahal permennya biasa-biasa saja, tapi orang lain beli permen kepada dia sehingga nggak jadi belanja di tempat kami. Subhanallah. Ya akhir, anak datang besok. Datang dia, wahai penjual permen, dengan terpaksa ente biasanya bayar 1 tahunnya anggaplah 5 juta sewa rukonya, tapi mulai bulan depan, tahun depan ente wajib bayar 15 juta. Ya Allah Tuhan, saya hanya pedagang permen, masa sampai sewa rukonya 15 juta, naik 2 kali lipat, 3 kali lipat? Ini kan nggak masuk di akal. Ya nggak mau tahu, yang penting kalau nggak ente pindah. Ya akhir, sudah nggak apa-apa, anak akan pindah. Kapan batasannya? 2 bulan lagi anak akan pindah. Masya Allah, senang dia. Wah, di kanan kirinya mulai bahagia, karena 2 bulan lagi dia insya Allah dagangannya laris manis seperti semula sebelum pedagang permen datang ke ruko ataupun area pasar tersebut. Subhanallah para hadirin, kebetulan kejadian ini Dzulqa'dah itu pada rame-rame berangkat haji. Si pemilik ruko naik haji. Nih, si pemilik ruko naik haji. Biasanya orang Yaman lebih memilih ziarah dulu ke makam Nabi baru haji, karena dia kepengen ambil miqatnya di Bir Ali dan mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW dari Madinah dia hajinya, sehingga langsung Mekah atau mohon maaf Yaman, Madinah, ziarah ke makam Nabi. Subhanallah, pemilik ruko ini tidak melangkahkan kakinya kecuali mendengarkan seruan neknak sallu ala Nabi. Kaget dia, toleh dia lagi. Setiap melangkahkan kakinya di babus salam, neknak sallu ala Nabi. Kaget dia, mana orang ini penjual kadasa? Suara penjual permen jelas ada. Makin dekat dengan Nabi, neknak sallu ala Nabi. Makin dekat dengan Nabi, neknak sallu ala Nabi. Bahkan bukan cukup di situ saja, bukan hanya di Madinah, waktu dia tawaf selalu terenyang di pikiran dan di telinga si pemilik ruko neknak sallu Nabi. Nangis di hadapan Nabi, nangis di Madinah, nangis di Mekah. Ya Allah, dosa saya,
kepada penjual permen walaupun dia nggak umroh, nggak haji, namun suaranya didengar oleh Nabi Muhammad SAW, dan Allah tunjukkan karamahnya kepada saya karena saya mendengarkan orang yang hasut kanan dan kirinya. Dia berikrar di hadapan Nabi dan juga di hadapan Ka'bah. Tatkala saya pulang ke rumah dan sampai ke Wadi Amad, pertama kali yang saya akan kunjungi adalah pedagang permen yang janji 2 bulan persis setelah kepulangan dari beliau haji harus pindah ke tempat yang lain. Subhanallah, pertama kali pulang ke rumah, biasanya orang yang dikunjungi itu orang yang haji, Pak. Tapi ini salah. Tatkala dia sampai ke rumah, dia meletakkan pakaiannya dan juga mungkin oleh-olehnya dari Mekah dan Madinah, dia langsung keluar rumah pamit sama keluarganya. Dia temui di rukonya yaitu pedagang permen yang setiap harinya nekna sallu ala nabi, permen bersolawatlah kepada Nabi. Kemudian dia katakan, "Bapak, Tuan santai Tuan. Kenapa Tuan tergesa-gesa kepada saya? Saya sudah siapkan akan pindah." Dia sudah merapikan permennya, dia sudah merapikan lemarinya, dia sudah merapikan tempatnya. Kenapa Bapak baru pulang haji bergegas-gegas mengusir saya? Tidak perlu saya diusir, saya sudah akan pindah. Rezeki milik Allah Subhanahu wa taala. Enggak dapat di sini, di tempat lain pun sudah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dia cium keningnya, dia peluk oleh si tuan haji ini. "Mohon maaf wahai adik, mohon maaf wahai penjual permen, saya bukan ingin mengusir Anda, saya minta maaf kepada Anda. Di Madinah suara Anda jelas, bahwasanya saya ini mendengar setiap hari sholawatmu, suaramu. Di Madinah, di setiap tempat aku tidak pernah mendengar suara yang lain kecuali engkau yang terenyang di pikiranku dan di telingaku. Dan tatkala aku tawaf pun suaramu yang aku dengar, wahai penjual nekna, wahai penjual permen. Aku minta maaf. Ini semua dari hasutan kanan kirimu, sehingga aku ingin mengusirmu dengan cara yang baik. Tapi mulai detik ini sampai kapanpun, sampai kau bosan dari tempatku, aku freekan, aku gratiskan, tidak perlu kau bayar sewa lagi." Teriak-teriak dia, nekna sallu ala nabi. Subhanallah. Makanya di sini yang jual, coba lihat tuh, yang hobi sholawatan insya Allah duriannya ajib. Yang hobi sholawatan lamsatnya ajib. Yang hobi sholawatan pesantrennya ajib. Yang gak hobi sholawatan walaupun dia kaya, walaupun dia boleh banyak duitnya, tapi keluarganya kucar kacir, nggak ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bahwasanya di dunia wujudnya adanya berkat Nabi Muhammad yang setiap hari kita sholawati. Allah yang berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau Muhammad, kalau bukan karena engkau Muhammad, aku tidak ciptakan langit dan bumi ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kita numpang hidup di dunia ini. Nabi pertama kali wujud alam ini adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi yang ingin mulia berkat Nabi Muhammad, bertawassullah kepada Nabi Muhammad, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Dunia akan mengejar kita, kebahagiaan akan mengejar kita, kesuksesan akan mengejar kita. Dan perlu diingat, yang kesuksesannya berkat solawat insya Allah langgeng. Tapi kesuksesannya yang bukan karena Allah dan bukan karena syariat Allah, hanya seperti fatan morgana ataupun seperti gemerlapan bintang ataupun cahaya yang kelihatan di siang hari seperti fata morgana, tatkala kita lihat adalah semu dan palsu. Itulah hakikatnya keberhasilan yang bukan karena Allah, bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi